Oke, jujur saja, kenapa harga cabai tiba-tiba melambung tinggi minggu ini? Kamu pergi ke pasar dan tiba-tiba sambal favoritmu jadi mahal. Itu bukan kebetulan. Itu hukum penawaran dan permintaan yang bekerja seperti biasa pada hasil pertanian. Mari kita jelaskan dengan cepat dan jelas. Permintaan itu seberapa banyak orang menginginkan sesuatu pada harga yang berbeda. Penawaran itu seberapa banyak produsen mau menjual pada harga yang berbeda. Di mana kedua garis itu bertemu, itu harga pasar. Tapi untuk barang pertanian cabai, beras, bawang, kopi, ini jadi rumit karena alam, waktu, dan logistik ikut campur. Cabai dulu. Cabai itu mudah rusak, sangat sensitif terhadap hujan dan panas, dan panennya datang bergelombang. Kalau hujan deras saat berbunga, hasilnya anjlok. Cabai yang masuk pasar lebih sedikit, kurva penawaran bergeser ke kiri, harga melonjak cepat. Permintaan sama, penawaran kurang, harga lebih tinggi. Sekarang kebalikannya. Ketika panen sempurna dan semua orang membawa cabai ke pasar sekaligus, penawaran melimpah. Harga turun. Petani dapat lebih sedikit per kilogram, kadang di bawah modal. Itulah siklus yang kejam. Ini yang menarik. Permintaan untuk kebutuhan pokok seperti cabai relatif tidak elastis dalam jangka pendek. Orang tetap membelinya untuk rasa dan kebiasaan, meskipun harganya naik. Jadi kekurangan sedikit, lonjakan harga besar. Tapi kalau harga tetap tinggi cukup lama, orang akan mencari pengganti, beralih ke cabai kering, sambal botolan, atau cabai yang lebih ringan. Itu membuat permintaan lebih elastis seiring waktu. Musim juga penting, kalender tanam, curah hujan, suhu, ini menggeser kurva penawaran setiap bulan. Hari libur dan festival menggeser kurva permintaan. Lebih banyak masak, lebih banyak beli. Dua kurva bergeser sekaligus. Selamat datang di volatilitas harga. Logistik memperparah segalanya. Jembatan rusak, harga BBM naik, kurangnya penyimpanan dingin. Ini tidak mengubah berapa banyak cabai yang ada di kebun, tapi mengubah berapa banyak yang sampai ke pasar tepat waktu. Pasokan efektif menyusut, harga naik. Pemain di tengah juga penting. Pengumpul, pedagang besar, pengecer. Mereka menstabilkan dengan membeli kelebihan dan memindahkannya. Tapi mereka juga bisa memperlebar selisih harga jika risikonya tinggi. Bukan jahat, hanya memperhitungkan kerusakan, transportasi, dan ketidakpastian. Jadi bagaimana petani merespons? Harga memberi sinyal. Harga cabai tinggi hari ini memberitahu petani untuk menanam lebih banyak besok. Tapi pertanian punya jeda waktu. Kamu tidak bisa menghasilkan cabai dalam semalam. Saat panen yang lebih besar tiba, permintaan mungkin sudah normal, mendorong harga kembali turun. Itulah efek jaring laba-laba, kelebihan, kekurangan, berulang. Alat bantu risiko membantu. Penyimpanan untuk tanaman yang tidak mudah rusak menyeimbangkan pasokan. Kontrak berjangka mengunci harga untuk kopi, jagung, kedelai. Keragaman tanaman mengurangi fluktuasi pendapatan. Data cuaca, peringatan hama, dan aplikasi info pasar mengurangi ketidakpastian dan menghaluskan kurva-kurva itu. Kebijakan bisa membantu atau merugikan. Larangan impor saat kekurangan membuat harga tetap tinggi. Impor sementara yang cerdas bisa meredam lonjakan. Harga dasar melindungi petani, tapi bisa menaikkan biaya konsumen. Kebijakan terbaik? Investasi pada jalan, rantai dingin, benih, dan data real-time agar sinyal pasar jelas dan produk tidak busuk sebelum terjual. Sebagai pembeli, ini tipsnya. Beli yang musiman. Tukar cabai segar dengan yang kering atau beku saat harga melonjak. Jangan buang-buang. Setiap cabai yang terbuang mengurangi pasokan. Sebagai petani atau pedagang, pantau harga lokal dan regional setiap minggu. Atur jadwal tanam. Jelajahi kontrak dengan pembeli, bahkan yang kecil. Bekerja sama untuk transportasi massal dan penyimpanan bersama. Jadi lain kali harga cabai melonjak, jangan hanya menyalahkan keserakahan. Pikirkan kurva. Permintaan hampir tidak bergerak. Penawaran bergeser. Cuaca, logistik, musim.